Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama Cahaya Ramadan, kantor Kementerian Agama Kota Malang. Kali ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat tepat yang akan kita harapkan mampu kita dapatkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Memaafkan adalah obat yang paling mahal. Judulnya adalah memaafkan adalah obat hati yang paling mahal. Hati bisa terluka. Luka itu tidak berdarah, tapi luka itu terus menyesakkan dada. Amarah meletup-letup, dendam membara, penuh keinginan untuk membalasnya dan akan merasa puas saat dendam itu terbalaskan. Itulah yang namanya hati yang terluka. Para pendengar yang dirahmati, para pemirsa yang dirahmati, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita bertanya dalam hati kita, apa sih obat hati, obat dari sakit hati? Nah, kalau ingat obat hati, kita akan ingat lagu yang sangat populer yang dibawakan oleh Opik. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, insya Allah Gusti Allah nyebatani. Ada 5. Tapi memaafkan kenapa tidak termasuk dalam lagu Tombo Ati? Ya karena memaafkan itu dikatakan tadi sebagai obat hati yang paling mahal. Tidak ada apotek yang menjual memaafkan. Mengapa memaafkan itu menjadi obat hati yang paling mahal? Karena untuk bisa memaafkan, kita harus memiliki kekuatan hati, mampu untuk merendahkan hati kita, mampu menurunkan ego kita, dan juga agar bisa memaafkan, kita pun harus bisa mengatakan bahwa kita pun ada salah, kita pun tidak sempurna, tidak jauh lebih sempurna dari orang yang membuat kita sakit hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan itu juga bukan berarti membenarkan kesalahan. Sering ketika kita dinasihati, sudahlah maafkan saja, itu seolah-olah hati kita yang belum bisa memaafkan ini berkata bahwa kalau kita maafkan sama saja kita mentolerir, sama saja kita menerima bahwa orang tersebut berbuat yang seperti itu. Karena untuk bisa menjadi orang yang memaafkan itu harus siap apa? Siap menghadapi bahwa orang yang dimaafkan itu tidak berubah.
tidak akan seperti yang kita inginkan. Maka dikatakan bahwa memaafkan itu dari diri kita, bukan atas tuntutan dari yang lain, tapi dari diri kita. Memaafkan dengan sikap, dengan siap, tetap menerima bahwa orang tersebut akan melakukan kesalahan berulang dan berulang. Dalam surah Ali Imran 134 yang saya bacakan di awal tadi, itu bahwa dikatakan tandanya orang yang bertakwa itu dalam surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidho, yang menahan marah, wa afina aninas, dan memaafkan sesama manusia. Ini tandanya takwa. Nah, kita bisa membayangkan, karena marah bisa dengan mudah membunuh. Karena marah tidak hanya yang dibunuh orangnya, bisa dibunuh karakternya, sehingga matilah karirnya, sehingga matilah perekonomiannya. Tapi apakah cukup? Ternyata hal itu andai ditanyakan kepada orang yang saat itu terbalaskan dendamnya, niscaya bisa berkata, tetap belum cukup. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di penghujung surat Ali Imran tadi, kita bisa membaca, kita bisa mengingat, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang baik. Maka berarti kriteria orang yang baik itu adalah orang yang bisa memaafkan. Dalam hadis Rasulullah itu juga disebutkan, Rasulullah juga pernah bersabda, la tahdhab, janganlah engkau marah. Nah, secara pribadi saya pun pernah bertemu dengan orang yang sukses dalam bisnisnya. Orang berasal dari Singapura. Alhamdulillah sempat kita bertanya kepada beliaunya, apa resep kesuksesnya? Resep suksesnya itu sederhana, jangan pernah marah. Karena marah itu apa? Marah itu bisa mengumpulkan seluruh kejahatan, seluruh keburukan. Itu bisa terkumpul dan terjadi dengan kata marah. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita bisa memaafkan, penyakit apa yang bisa disembuhkan yang sangat mengganggu kita? Tidak lain adalah penyakit dendam. Tadi kita sebutkan, dendam itu bisa membuat seseorang mungkin yang lemah tampak kuat, mungkin yang tidak berdaya tampak bisa melakukan sesuatu dengan nekat. Itulah dendam. Nah, dendam di sini pun itu secara psikologis sangat berpengaruh kepada orang yang memiliki sikap dendam itu. Yang pertama, hatinya akan selalu gelisah. Kenapa hatinya gelisah? Tidak tenang. Hatinya selalu sibuk untuk mencari cara agar bisa menuntut balas. Nah, siapa yang ingin hidup tidak tenang? Tentu setiap orang, apalagi di bulan Ramadan ini kan hidupnya dengan tenang. Tapi ketika kita mengingat perbuatan seseorang, kenapa tidak bisa melupakan? Nah, hari inilah kita akan temukan jawabannya. Kemudian yang kedua, yang ada itu kebencian, apalagi melihat status di media sosialnya. Wah, jalan-jalan terus, tapi hutangnya kok nggak dibayar-bayar. Akhirnya timbul benci di sini. Yang benci siapa? Kita. Yang jalan-jalan siapa? Dia. Nah, merugikan sekali para pemirsa. Dan yang ketiga, dendam itu kenapa harus segera kita hilangkan? Agar kita tidak mengalami kerapuhan iman. Rasulullah bersabda, al-imanu yang zidu wa yangkus. Idealnya ketika Ramadan ini iman itu naik.
Nah, tapi karena masih ada dendam, bisa jadi iman itu turun. Kenapa? Dengan Ramadan ini kok kita masih dendam, jadi imannya tidak naik tapi turun? Karena ketika kita dendam adanya ingin ghibah. Bukankah ghibah itu, bukankah rasan-rasan itu memindahkan kebaikan kita kepada yang kita ghibah dan memindahkan keburukan mereka kepada kita? Rugi apa rugi para pemirsa semuanya? Dan yang keempat, bahwa masalah hubungan sosial bisa jadi berantakan, bisa jadi teman bisnis jadi musuh bisnis, bisa jadi bertetangga tapi tidak saling sapa. Semuanya adalah rasa menyiksa, dan yang tersiksa adalah diri kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bagaimana caranya agar kita itu bisa memiliki akhlak yang mudah memaafkan? Yang pertama yang dilakukan, bahwa kita harus selalu berniat ingin berubah lebih baik. Ramadan ini momentum untuk kita berubah lebih baik lagi. Misalnya kita sekarang mudah sakit hati, perubahan kita adalah mudah memaafkan. Untuk apa? Limardhotillah, mencari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, tidak masalah kita mengakui bahwa kita terluka. Saya terluka, gentle akui saya terluka. Tapi kita tidak akan mengikuti lintasan hati yang mengarahkan kita untuk mengobati luka dengan kita menabur keburukan. Tapi obati luka dengan proses kita memperbaiki diri. Terus yang ketiga, bahwa memaafkan bisa jadi tidak kembali seperti semula. Hati yang sudah tersakiti kemudian memaafkan, jangan dituntut kemarin baik sekarang harus baik. Pakai proses, pasti ada yang berbeda. Kenapa? Karena akan timbul batas yang harus kita berikan secara adil. Oke, tidak kembali seperti semula, tapi silaturahmi usahakan tetaplah baik dan tetaplah sehat. Kemudian doakan ampunan untuk mereka atau untuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Para pemirsa Cahaya Ramadan dimanapun berada, mari kita jadikan Ramadan ini, bulan penuh pengampunan ini, bulan penuh rahmat Allah ini, bulan yang insya Allah menyebabkan kita itqum minanar, menjadi momentum kita bisa memaafkan semua kesalahan, memaafkan semua perkataan, memaafkan semua perbuatan yang telah menyakiti kita. Tidak akan hina orang yang memaafkan, tidak pun akan mulia orang yang senantiasa menyakiti hati saudaranya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, dan insya Allah kita berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Allah memberkahi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.